Shalom, perkenalkan nama saya Segi Lumban Tobing, NIM 2401040003, semester 3 grup A, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, dengan mata kuliah Sistem Theory in Education, dan dengan dosen pengampu Bapak Nasib Tua Lumban Gaul MED. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan ilmiah yang disusun secara sistematis oleh para ahli dengan tujuan untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari, memahami, dan menjelaskan suatu sistem. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan pemikiran yang utuh tentang bagaimana suatu sistem bekerja. Menurut Adams, teori sistem dapat dipahami sebagai kumpulan proporsi yang dipersatukan oleh seperangkat aksioima, sehingga membentuk satu bangunan konsep tentang sistem. Dengan demikian, teori sistem berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu manusia memahami fenomena kompleks di dunia nyata, termasuk sistem pendidikan, sistem sosial, dan sistem organisasi. Aksioima dalam teori sistem adalah pernyataan dasar yang dianggap benar tanpa memerlukan pembuktian. Dalam teori sistem, aksioima berfungsi sebagai fondasi utama yang menopang seluruh bangunan teori. Aksioima diterima secara umum karena kebenarannya bersifat logis dan filosofis. Contoh aksioima dalam teori sistem adalah keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya. Makna aksioima ini adalah bahwa suatu sistem tidak dapat dipahami hanya dengan melihat bagian-bagiannya secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Proporsi dalam teori sistem. Proporsi adalah pernyataan yang menggambarkan atau menjelaskan kenyataan dan kebenarannya dapat diuji, sehingga bisa benar atau salah. Proporsi berfungsi untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan aksioima ke dalam penjelasan yang lebih konkret. Contoh proporsi yaitu, jika hujan turun, maka tanah akan basah. Dalam konteks teori sistem, proporsi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara komponen sistem, proses sebab akibat dalam sistem, dan dinamika perubahan dalam sistem. Berdasarkan kajian Adams serta Hester, teori sistem dibangun oleh 7 aksioma utama yang dijabarkan ke dalam sekitar 30 proporsi yang bersama-sama membentuk kerangka teori sistem secara utuh. Yang selanjutnya yaitu tujuan teori sistem. Tujuan teori sistem adalah memberikan penjelasan yang sistematif dan komprehensif tentang sistem dunia nyata. Teori sistem tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa suatu sistem berfungsi seperti itu. Secara khusus, teori sistem meliputi yang pertama yaitu membantu memahami struktur dan fungsi sistem. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara komponen dalam sistem. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pola, keteraturan, dan dinamika sistem. Yang keempat yaitu menjadi dasar analisis dan pemecahan masalah. Yang kelima yaitu menyederhanakan kompleksitas realitas tanpa menghilangkan makna utamanya. Dengan teori sistem, realitas yang rumit dapat dipahami secara lebih struktur dan logis. Manfaat teori sistem yaitu memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Teori sistem bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana sistem dunia nyata untuk bekerja, baik sistem pendidikan sosial, ekonomi, maupun organisasi. Melalui teori sistem, fenomena yang tampak kacau dapat dipahami sebagai bagian dari pola dan struktur tertentu. Dan yang kedua manfaatnya itu memberikan landasan pemahaman terhadap sistem dan masalah. Teori sistem menyediakan landasan konseptual yang kuat untuk meningkatkan pemahaman ketika seseorang berhadapan dengan sistem yang kompleks, masalah yang saling berkaitan, situasi yang tampak tidak teratur atau kacau. Dan dengan demikian pendekatan sistem, masalah tidak dilihat secara parsial, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Dan manfaat yang ketiga yaitu membantu memahami kekacauan dan kompleksitas. Dalam realitas, banyak sistem mengandung ketidakpastian dan kekacauan.
Teori sistem membantu mengurai kompleksitas, mengidentifikasi hubungan sebab akibat, dan mengelola perubahan secara lebih terarah. Hal ini sangat relevan dengan pendidikan, di mana berbagai faktor seperti peserta didik, guru, kurikulum, kebijakan, dan lingkungan saling memengaruhi. Dan topik yang kedua yang saya bahas yaitu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem ini mengatur bagaimana pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi dalam konteks bangsa Indonesia. Secara yuridis, sistem pendidikan Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua yaitu landasan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia berdiri di atas beberapa landasan utama. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Berasal dari Pancasila yang menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Undang-Undang Sisdiknas, peraturan pemerintah, dan kebijakan pendidikan nasional lainnya. Yang keempat yaitu landasan sosial dan budaya. Pendidikan disesuaikan dengan keberagaman budaya, nilai lokal, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu tujuan sistem pendidikan Indonesia. Tujuan sistem pendidikan Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan nasional bertujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap, kreatif dan mandiri, dan demokratif dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu komponen sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama itu yaitu peserta didik, individu yang sedang mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan. Yang kedua yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu guru, dosen, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga administrasi yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Yang keempat yaitu satuan pendidikan, tempat berlangsungnya proses pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yang kelima itu sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu biaya pendidikan, pendanaan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang sah. Yang penjelasan selanjutnya yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan yaitu yang pertama yaitu pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dari berjenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan non formal yang diselenggarakan di luar pendidikan formal seperti kursus dan pelatihan. Yang ketiga yaitu pendidikan informal, pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan. Yang berikutnya itu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan jenis pendidikan yaitu pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan khusus. Pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan Indonesia.
yaitu yang pertama yaitu demokratis dan berkeadilan, yang kedua tidak diskriminatif, yang ketiga menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang keempat yaitu berkelanjutan sepanjang hayat, dan yang kelima memberdayakan semua komponen masyarakat. Kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum bersifat dinamis dan adaptif sesuai perkembangan zaman. Saat ini, Indonesia menerapkan kurikulum merdeka sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ciri utama kurikulum merdeka yaitu fleksibilitas pembelajaran, yang kedua penguatan karakter atau profil belajar Pancasila, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, yang keempat asesmen diagnostik dan formatif. Tantangan sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, yang kedua keterbatasan sarana dan prasarana, yang ketiga yaitu kompetensi pendidikan yang belum merata, yang keempat dampak globalisasi dan digitalisasi, dan yang kelima yaitu perubahan sosial dan budaya. Yang selanjutnya itu upaya pengembangan sistem pendidikan Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya yang seperti yang pertama, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, yang kedua, digitalisasi pendidikan, yang ketiga, pemerataan akses pendidikan, yang keempat, penguatan pendidikan karakter, dan yang kelima, kerjasama lintas sektor. Dan yang pembahasan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis teori sistem dan pendidikan. Jenis-jenis teori sistem yang pertama yaitu teori sistem tertutup. Teori sistem tertutup memandang pendidikan sebagai sistem yang relatif tertutup terhadap pengaruh lingkungan luar. Proses pendidikan dianggap dapat berjalan optimal dengan aturan, prosedur, dan struktur internal tanpa harus banyak menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, atau teknologi di luar sistem. Ciri utamanya yaitu fokus pada stabilitas dan keteraturan, mengutamakan aturan baku dan hierarki, perubahan terjadi secara lambat, dan interaksi dengan lingkungan luar sangat terbatas. Implementasi dalam pendidikan ini yaitu kurikulum yang kaku dan seragam dari pusat, metode pembelajaran tradisional dan satu arah, sekolah sangat menekankan disiplin administratif, guru berperan sebagai pusat informasi, dan minim inovasi dan adaptif. Contohnya yaitu sekolah yang hanya mengikuti kurikulum lama tanpa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan masyarakat. Jenis teori yang selanjutnya itu teori sistem terbuka. Teori sistem terbuka memandang pendidikan sebagai sistem yang selalu berinteraksi dengan lingkungan. Sekolah menerima masukan dari masyarakat dan menghasilkan keluaran yang kembali memberikan dampak bagi lingkungan. Ciri utamanya yaitu adaptif terhadap perubahan, dinamis dan fleksibel, menekankan umpan balik atau feedback, dan terbuka terhadap inovasi. Konsep utamanya yaitu masukannya yaitu siswa, guru, kurikulum, dan sarana, dan prosesnya itu pembelajaran dan manajemen, dan keluarannya yaitu lulusan dan prestasi, dan feedbacknya itu evaluasi dari masyarakat. Dan implementasinya dalam pendidikan yaitu kurikulum menyesuaikan kebutuhan zaman, kerja sama sekolah dengan orang tua dan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, evaluasi berkelanjutan, dan sekolah responsif terhadap kritik dan masukan. Contohnya yaitu sekolah yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi digital. Jenis teori selanjutnya yaitu teori sistem sosial. Teori sistem sosial memandang pendidikan sebagai sistem hubungan antar individu dan kelompok. Sekolah dipahami sebagai organisasi sosial yang di dalamnya terdapat nilai, norma, peran, dan interaksi sosial. Ciri utamanya itu fokus pada hubungan manusia, mengedepankan nilai dan norma, memperhatikan budaya organisasi, dan menekankan kerjasama. Implementasinya dalam pendidikan yaitu pembelajaran kolaboratif,
kepemimpinan partisipatif, penguatan budaya sekolah, komunikasi efektif antar warga sekolah, dan pembinaan karakter dan etika. Contohnya itu sekolah yang membangun budaya disiplin, gotong royong, dan komunikasi terbuka antar guru, siswa, dan orang tua. Jenis teori yang selanjutnya yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi menekankan bahwa pendidikan dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan yang saling berinteraksi mulai dari keluarga hingga kebijakan nasional. Lapisan sistem tersebut yaitu mikrosistem, keluarga, sekolah. Mesosistem yaitu hubungan antar mikrosistem, dan eksosistem itu kebijakan pendidikan, dan mikrosistem itu budaya dan ideologi, dan kronosistem itu perubahan waktu. Implementasinya dalam pendidikan yaitu yang pertama perlibatan orang tua, sinkronisasi kebijakan sekolah dan pemerintah, yang ketiga pendidikan kontekstual berbasis budaya lokal, dan yang keempat penyesuaian pembelajaran dengan perkembangan zaman. Contohnya, sekolah yang menyesuaikan pembelajaran dengan budaya lokal dan kebijakan nasional. Jenis teori yang selanjutnya itu teori sistem manajemen. Teori ini menekankan pendidikan sebagai sistem yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Fungsi utamanya yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Implementasinya dalam pendidikan yaitu penyusunan visi dan misi sekolah, manajemen berbasis sekolah, pengelolaan sumber daya manusia, evaluasi kinerja guru, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Contohnya itu sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Teori sistem selanjutnya itu teori sistem pembelajaran. Teori ini memandang pembelajaran sebagai sistem terencana yang melibatkan tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Komponen utamanya yaitu tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan evaluasinya. Dan implementasinya dalam pendidikan yaitu RPP dan modul ajar, penggunaan media pembelajaran, evaluasi formatif dan sumatif, dan pembelajaran berbasis proyek. Contohnya, penerapan kurikulum merdeka dengan modul ajar dan asesmen autentik. Teori yang selanjutnya itu teori sistem terpadu. Teori sistem terpadu menekankan keterpaduan seluruh komponen pendidikan agar bekerja secara sinergis. Ciri utamanya yaitu integrasi akademik dan non-akademik, sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan pendidikan holistik. Implementasinya dalam pendidikan yaitu integrasi pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, program pengembangan diri, dan kolaborasi lintas sektor. Contohnya itu sekolah yang mengintegrasikan nilai karakter akademik, dan keterampilan hidup. Berbagai teori sistem dalam pendidikan membantu memahami bahwa pendidikan bukan sekadar kegiatan belajar mengajar, tetapi sistem kompleks yang saling terhubung, dan pemahaman teori sistem memungkinkan pengelolaan pendidikan yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Demikian video saya, terima kasih.